Saudara saya Angga juga di balik dari itu ada Pak Dr. Cornelius Kudumete. Kenapa mereka bersatu? Banyak bertanya-tanya. Mereka ini merasa bahwa sepanjang pelayanan dan memimpin Kabupaten Sumba Barat Daya masih ada kekurangan. Maka persatukanlah Ibu Ratu dan Angga untuk memenuhi kekurangan itu, melengkapi apa yang menjadi kurang di Kabupaten Sumba Barat Daya. Ini yang menjadi harapan kita Bapak Mama. Maka oleh sebab itu saya tidak perpanjang kata. Saya sampai di sini saja. Kita harus betul-betul kita berpikir dengan baik. Tentunya bahwa besok dan lusa pasti banyak yang mengajak di rumah kita masing-masing. Ya, bis bangan dulu lagi, wad. Ketika dia kami nyuat betlarhud. Api diping mbak doa ngoya, balinya ngoya, balmon ngoya, blok ngoya. Hanan ping ni, mang. Oh ya, aduh mungkin hanan lah. Jadi tenang ini. Jadi akan tebet bengkel at mon la pengalaman, mon pirhen mon pamdom mon paklaman, luar lagi. Pah, mengaya tanggal 27 November. Tapi kena ibu tangga. Kalau begitu saya lihat satu kali. Kalau saya bilang Ratu Angga menyala angle. Kalau saya bilang menyala angle, kas dia. Kalau begitu mari kita bangkit berdiri. Tambah lagi panas biar dia panas suasana juga. Ratu Angga menyala angle. Menyala angle, gas dia. Belum serentak. Ratu Angga menyala. Menyala gas dia. Terima kasih. Kembali. Dengan memohon rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, pertemuan konsolidasi penguatan tim relawan paket Ratu Angga di Desa Kenduwela, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, dan seizin kita semua saya buka dengan resmi. Terima kasih. Sekian. Sekali lagi diberikan tepuk tangan yang sangat meriah buat Bapak Ketua Tim Pemenangan Paket Ratu Angga. Ketukan 4 kali menandakan bahwa tahun 2024 ini kita akan memilih Bupati yang keempat periode 2024-2029. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Terima kasih kepada Bapak Ketua Tim Pemenangan Paket Ratu Angga, Bapak Thomas Tanggudendo, yang telah menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara ini dengan resmi. Karena itu, atas nama seluruh petugas kami ucapkan terima kasih kepada kita semua atas atensi kita sehingga seluruh acara seremonial telah selesai dengan baik. Bapak Ibu para keluarga besar Desa Kenduwela dan sekitarnya, kita akan masuk pada acara selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Ricardus Holokondo. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Ricardus Holokondo. Para Bapak dipersilakan. Selamat mendengarkan. Ya, lebih baik sapaan lokal toh, begitu. Jadi baik, terima kasih banyak untuk waktu dan tempat yang diberikan kepada saya, Adi Angga yang kami hormati dan cintai, Ketua Tim Pemenangan Koalisi Paket Ratu Angga, Pak Thomas Tanggudendo, kakak saya, kakak David Ramone, Bapak Ibu segenap pengurus dari partai koalisi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, baik nama maupun dalam kapasitas jabatannya satu persatu.
Bapak Mama, saudara dan saudari, ngarakwi lole angbu madadungkam yang saya cintai dan banggakan, yang hadir bersama pada kesempatan yang penuh suasana sukacita dan gembira pada hari ini. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Meringi melal. Meringi melal. Ya, kita punya moto Sumba Barat Daya, menandakan bahwa ada nuansa keberkatan untuk kita sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati dan banggakan, saat ini saya berada di sini, berdiri di depan Bapak Mama, tentu karena sebuah permintaan yang sifatnya khusus dan istimewa untuk saya boleh berkenan ada di sini. Terima kasih banyak untuk kehormatan itu. Tentu saja saya datang tidak sedang dijemput khusus, dan kalaupun saya kembali sebentar tidak harus diantar khusus. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Saya hadir di sini dalam keikhlasan. Baik demikian. Bukan karena paksaan, bukan karena pikiran-pikiran tertentu, tetapi lahir dari nurani. Sebab inilah pilihan politik yang saya harus ambil. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya perlu menyampaikan supaya menjadi sebuah pemahaman bersama. Selama 2 bulan, terhitung dari tanggal 12 Juli tahun 2024 sampai dengan nanti tanggal 22 September 2024, saya berada pada zona cuti di luar tanggungan negara. Supaya menjadi pemahaman dan permakluman bersama. Itu artinya saya tidak dalam posisi sebagai pegawai negeri yang sedang aktif. Cuti di luar tanggungan negara, gaji negara tidak kasih saya. Termasuk juga masa cuti tidak dalam hitungan dalam masa kerja. Jadi jangan pernah ada yang bertanya, kenapa dia harus ada di sini dalam posisi sebagai pegawai negeri. Harus jelas status hukum dan keberadaan saya pada posisi saat ini. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya sampaikan? Supaya jangan bias pikiran kita. Saya dalam suasana keikhlasan, kebebasan, untuk juga harus berada dalam dinamika kontestasi Pilkada Sumba Barat Daya 2024. Bapak Ibu sekalian, saya tahu betul dan saya sangat akrab dengan wajah-wajah yang ada di seputaran tenda ini. Ini wajah-wajah yang sehari-hari dengan saya punya saudara dan saudari kuwihalolede angui dungkam. Dan saya tahu betul ketika saya, kalau seandainya Tuhan berkenan mendapat pintu, mereka-mereka inilah yang menjadi ujung tombak dalam konteks kita berjalan bersama dalam dinamika Pilkada 2024. Tetapi ya, itulah dinamika. Saya berada saat ini juga karena politik memang itu dinamis. Dalam proses perjalanan ruang dan waktu, kita boleh berharap. Tetapi dalam keyakinan iman, kita harus percaya bahwa segala sesuatu itu harus ditentukan oleh Tuhan. Manusia boleh berencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Satu kata yang sering saya sampaikan, satu kalimat yang sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, berkat itu tidak mungkin ketukar. Kalau saat ini belum menjadi berkat dan bagiannya kita, jangan dipaksa kita ambil berkat orang. Juga sebaliknya, kalau memang berkat bagian itu menjadi berkatnya orang, tidak mungkin dipaksakan untuk ketukar ke saya. Itulah sesuatu yang menjadi semangat dan kekuatan kita. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa ini saya tidak dapat karena begini dan lain sebagainya.
memang ini kenur pandang. Pak nurun dan jijit tidak mungkin tu kornal tu hek, tapi pak nurun ke tu hek kata yang lain menentu kornal jijit. Seperti itu kondisinya. Artinya kita harus saling menghargai, saling mengakui. Oleh karena itu, bagaimana dalam konteks ini kita harus berjalan bersama. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, apakah karena posisi Deda Mariko tidak mendapat pintu masuk, lalu menyebabkan menjadi patah hati dan patah arang? Tidak. Tidak, kita tidak bisa stop sampai di sini. Saya secara pribadi juga masih tetap berada di tengah Bapak Ibu sekalian di bumi Lodawe Meringi, Padawe Melala yang sama kita cintai. Oleh karena itu, tentu saja Bapak Wihloleng Bapak Angudung Kamgim bersama saya dan Bapak Ibu sekalian yang mencintai saya, tentu kita juga mengambil peran kontribusi untuk ikut menentukan pemimpin untuk 5 tahun ke depan, siapa yang bupati dan siapa yang wakil bupati. Tentu peran itu yang menyebabkan hari ini juga saya harus hadir di sini. Pahunya pengadang tunjuk. Pahunya pengadang tunjuk. Terima kasih banyak. Tentu itu yang menjadi harapan dan kebanggaan kita secara bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, tidak bisa karena kita misalkan tidak berkesempatan, belum mendapat berkat atau bagian dari Tuhan, lalu kita berpikir kita stop sudah di sini. Tidak bisa. Karena apa? Kalau mau lihat dari sisi perjalanan latar belakangnya, kemauan untuk pingin maju karena pingin hadir untuk memberikan diri dan pikiran kepada Bapak Ibu sekalian. Lalu ketika tiba-tiba tidak jadi, lalu kita mengatakan bahwa kita tidak punya peran lagi. Tidak bisa begitu. Kita masih akan tetap berada dalam zona kebersamaan, dalam barisan yang sama untuk kita mendapatkan pemimpin Sumba Barat Daya 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saat ini ketika saya berdiri dan Bapak Ibu sekalian yang juga turut hadir berada di sini tentu punya semangat yang sama untuk kita ambil bagian dalam proses ini untuk bisa menentukan siapa pemimpin kita yang terbaik dari semua yang baik. Jadi sesungguhnya dalam konteks dinamika Bapak Ibu sekalian, semua paket yang ada ini, paket Ratu Angga, paket rakyat, paket aman, mereka adalah putra putri terbaik Sumba Barat Daya. Tetapi akrohi hupin tidak mungkin ya kalau untuk praying ya boleh buat praying dalam konteks perjalanan, tapi pada akhirnya hanya 2 orang dalam konteks paket, bupati dan wakil bupati yang dipercayakan untuk duduk. Dan kita Bapak Ibu sekalian, saya ajak untuk kita bisa mendudukkan sesuai dengan nurani kita yang paling dalam. Itulah harapan kita. Bapak Ibu sekalian, pada beberapa waktu yang lalu ketika dapatkan kepastian bahwa tidak masuk, ya secara mendadak spontanitas Ibu Ratu, Adik Angga datang mampir di saya punya pondok. Saya bilang terima kasih banyak juga untuk memberikan suasana untuk saling penguatan. Dalam politik tidak ada yang istilah bilang ejek mengejek, apalagi dendam politik. Yang ada adalah pilihan politik, pilihan nurani masing-masing. Kita boleh berbeda pilihan seperti yang disampaikan oleh Pak Tom tadi, tetapi suasana persaudaraan harus tetap dijaga dengan baik. Politik juga itu bukan sekedar soal kekuasaan, tetapi politik itulah tentang kesantunan. Politik itu tentang bagaimana kita berjalan bersama untuk membangun Lodawe Meringi, Padawe Melala. Saya pikir itu yang paling utama dalam konteks kebersamaan. Lalu saya mulai cerita-cerita dengan Ibu Ratu Adik Angga. Ada banyak harapan dan kerinduan daripada masyarakat, kerabat, kenalan, keluarga yang sudah disampaikan kepada kami kalau sekiranya keberkatan dalam proses ini dan pada akhirnya kita bisa berhasil. Begitu banyak harapannya
Tetapi tentu saja dengan kondisi dinamika seperti ini, tidak bisa saya mengatakan saya bungkus sendiri sudah. Ipak paplau kendali. Ya toh? Jangan paplau kendali. Jawa ding wali nuain mono pada betnah menkelhau pada akhirnya tidak ada tempat kita salurkan segala pikiran, keinginan dan harapan masyarakat. Itulah sebabnya maka hari ini mulai dari beberapa waktu yang lalu saya ambil pilihan sikap untuk harus menentukan kepada siapa titipan-titipan pesan, harapan-harapan baik, keinginan-keinginan, kerinduan, keperluan atau kebutuhan dari masyarakat sekalian untuk kita titipkan kepada siapa dalam konteks prioritas kebijakan ketika dia mendapatkan berkat. Dan karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika Ibu Ratu datang, saya bilang begini, ya memang karena konteks yang sifatnya sangat terkenal, beliau akan menyalang, saya selalu ilustrasikan bahwa itu omong tentang listrik. Omong tentang listrik. Jadi saya bilang, Ibu, kira-kira untuk ke depan nanti seperti apa? Ini juga hal yang sama yang biasa disampaikan oleh masyarakat. Ibu Ratu bilang, catat, dalam satu periode kepemimpinan saya kalau SPD tidak menyala, jangan berpikir lagi tentang saya. Itu yang disampaikan oleh Ibu Ratu. Dan tentu saja saya punya harapan dan kebanggaan supaya titipan-titipan pesan daripada keluarga masyarakat Akawih Lolede itu harus ada salurannya. Makanya saya bilang ketika gagal tidak mungkin kita hanya stop di sini. Harus ada saluran yang kita sampaikan. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya harus bilang kepada paket Ratu Angga? Mengambil pilihan sikap untuk menitipkan pesan dan lain sebagainya harus pada orang yang tepat dan lebih daripada itu orang yang berpeluang menang. Harus itu yang terjadi. Batit min kedaya, takin aku helole menarian. Mungkin orang sesuai dengan apa penilaian dia bilang dia baik, tapi belum tentu tepat dan belum tentu paket itu berpeluang menang. Saya melihat Ibu Ratu Angga menjadi paket yang berpeluang menang, maka saya adil berada di sini saat ini. Dikubaik, bakuih lolenggu, supaya titipan-titipan pesan yang ada di saku ini jangan saya simpan di saku. Saya harus titipkan nanti lewat Ibu Ratu dan Adik Angga dalam konteks prioritas pengambilan kebijakan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan. Itulah semangat utama. Menyala, Angle. Gas. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Kenapa bilang harus dia menjadi orang yang tepat berpeluang menang? Ya, kita harus lihat dari sisi rekam jejak. Perjalanan karir politik dan seperti apa yang sudah dilakukan. Memang banyak yang ngomong bilang untuk menjanjikan nanti akan begini-begini. Tapi kalau kita mau lihat kilas ke belakang, siapa yang sudah berbuat sesuatu? Itu yang menjadi soal bagi kita. Kalau bagi saya juga tetap mengatakan, sebetulnya kalau Kakak Dedam berpeluang, saya mengatakan Kakak Dedam sudah banyak melakukan sesuatu untuk Sumbu Barat Daya. Dia banyak berkeliling sambil berbuat baik. Ya, kita tidak bisa pungkiri. Betul. Tidak bisa sangkal. Kalaupun misalkan saya, Bapak Ibu tidak berada pada pilihan kepada yang bersangkutan, tetapi hal yang baik yang dilakukan orang jangan disembunyikan. Demikian juga Ibu Ratu. Dalam konteks rekam jejak perjalanan karir politiknya, tentu pribadi seorang Ibu Ratu bukan hal lagi yang sifatnya asing bagi kita. Sudah sangat familiar dalam suasana sebagai keluarga. Ada yang panggilnya menjadi mama, ada panggil bunda, ada panggil kakak dan lain sebagainya, sebagai ungkapan keakraban. Dan dia sudah membuktikan sebagai DPR RI dalam konteks pemanfaatan dan reses, dia selalu datang untuk memberi dalam konteks penguatan kelembagaan, penguatan kapasitas daripada masyarakat Bapak Mas kalian. Tadi kita punya, ini siapanya Dugu tadi yang sebagai tuan rumah ini.
apanya dulu. Jadi dia bilang dia sengaja angkat yang selama ini menjadi memang latar belakang pekerjaannya, penjual kain. Dan tentu saja kita sama tahu seperti apa gerak yang dilakukan oleh Ibu Ratu. Jadi orang yang tepat yang saya maksudkan adalah harus punya rekam jejak, dan paling penting adalah jejaring komunikasi arah pusat. Karena kita punya kesadaran yang sama. Wah, yang ada di daerah ini sedikit, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak mungkin berharap banyak. Oleh karena itu harus butuh orang yang punya jaringan. Harus punya orang yang punya jaringan. Tang teking mbak lelen gitu. Di pusat Jakarta, Randi, di penjang lakati. Jangan pengen tua tahun tuh. Ada yang mau kono menjang lakati pengen mata kenal mau. Iya toh? Itu aku lakati tahun tuh kenal maka pengadi, pengadi. Penjang apa kalian? Dan Ibu Ratu sesungguhnya telah membuktikan dalam perjalanannya, sehingga ketika dia menarik diri lalu banyak yang melesetkan. Ya mungkin saja saya juga kalau misalkan berada dalam posisi masuk dalam kontestasi pasti saya bilang ini begini-begini, kayaknya menangkap politik. Ya toh? Iya. Bapak Ibu sekalian, di dalam politik bukan tentang soal baik dan buruk. Baik dan buruk itu relatif. Kalau uai benci, baku beni, apalagi pekerjaan hal-hal yang anda. Dia melakukan sesuatu yang tidak baik karena itu saya senang dia, saya bilang dia baik. Sebaliknya juga, kalaupun dia melakukan yang baik, tetapi saya tidak senangi, yang bersangkutan saya bilang dia tidak baik. Jadi tentang baik dan buruk itu relatif dalam politik. Oleh karena itu yang paling penting adalah tetap tracking. Kita harus memilih orang yang tepat dan paket yang berpeluang menang. Itulah hal yang paling utama yang kita perlu lakukan secara bersama-sama. Dia boleh meninggalkan kursi DPR, tetapi tentu ada orang yang dipercaya yang paling tidak nanti menjadi corong untuk memperjuangkan sesuatu yang baik untuk SPD. Istilah Ibu Ratu berumum ketika kami diskusi dia datang di pondok saya. Pak Rikar, ini saya sebetulnya sedang menabung, saya bilang. Saya menabung. Tabungan itu akan ada saatnya untuk saya ambil, baik pokok maupun bunga, untuk pelaku lah, atau menakui menulai lah SPD. Itulah sebagai tabungan yang ada dalam konteks adalah jejaring politik untuk kita memperjuangkan apa yang merupakan kerinduan dan harapan masyarakat Sumba Barat Daya. Saya pikir itu titik poin yang paling utama. Kenapa saya mengatakan kita harus berada pada kondisi orang yang tepat. Di Kubeng, bahaya nak kata pengadaan waktu hilalin gitu. Lepas dalam konteks perjalanan dalam dinamika kepemimpinan, baik itu pada waktu yang lalu 2013 sampai dengan 2018. 2018 sampai 2019 sampai dengan 2024 Bapak MDT-DT, lalu Bapak Cornelius Koordinator dengan Bapak Christian Taka. Tentu saja dalam konteks manusia ada keterbatasan, ada hal-hal yang barangkali belum terjangkau tuntas dalam konteks perjalanan itu, dan tentu ada keterpanggilan bagi paket yang berpeluang menang untuk melanjutkan itu. Dan itulah keterpanggilan Ibu Ratu dan adik kasih kita Angga Kakak untuk boleh hadir di kontestasi Pilkada Sumba Barat Daya di bumi Loda Wemaringi para Wemalang. Saya pikir begitu kok lelen gitu ya? Tentu sampai dengan tanggal 22 September jam 24.00 saya masih berada dalam zona bebas, tidak dibiayai oleh negara, tidak dihitung juga masa kerja oleh Republik. Jadi ya saya masih bebas di berdiskusi politik. Tanggal 23 Bapak Ibu sekalian, jangan tanya saya tentang politik. Saya berada pada zona netral. Soal pilihan nurani saya ya urusan saya.
Dan seperti yang saya sampaikan saat ini, tidak punya nih no. PPN kan? Begitu? Enak, Bab. Begitu. Jadi saya masih punya ruang bebas sampai dengan tanggal 22. Itu dalam bentuk keputusan resmi Pak Bupati melalui persetujuan teknis Badan Kepegawaian Negara. Itu resmi dalam konteks prosesnya. Sudah disebutkan Pak punya gaji tidak ada. Masa kerja Pak yang selama 2 bulan yang cuti ini tidak dihitung juga sebagai bagian dari masa kerja sebagai pegawai negeri. Jadi ya, seperti itu sudah dinamikanya. Ya? Itulah seninya. Semua sudah ada salurannya. Jadi tidak ada yang sedang berkata-kata pegawai negeri mau ke depan negeri mau ke depan. Begitu ya. Sampai demikian Bapak Ibu sekalian, beberapa hal tentu komunikasi diskusi-diskusi kita akan masih terus berjalan. Tetapi sikap hari ini kita berada di sini, itu berada pada satu arah dan frekuensi yang sama untuk kita memenangkan paket Ratu Angga. Begitu ya? Karena itu walaupun Pak Wihloleng yang selama ini mendukung saya, kalaupun tidak kita belum keberkatan, semangatmu jangan pernah pudar. Semangatmu harus terus menyala. Jangan pernah pudar apalagi sampai padam. Sekian dan terima kasih. Salam untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah buat Bapak Ricardo Solokondo. Baik, terima kasih kepada Bapak Ricardo yang sudah menyampaikan sambutannya. Ada 3 hal yang saya petik dari Bapak yang merupakan catatan kita. Yang pertama, tadi Bapak menyampaikan bahwa pilihan hati nurani saya adalah paket yang baik, yang terbaik daripada yang baik. Ini yang luar biasa. Tepuk tangan dulu dari Bapak. Ini pilihan hati nurani yang terbaik dari yang baik. Yang kedua, Bapak menyampaikan kepada kita semua bahwa politik itu adalah sebuah hal yang dinamis. Tetapi Bapak mengatakan bahwa ketika kita masuk dalam kontestasi politik, di situ hanya ada 2 hal, menang atau kalah. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara hadir saat ini, mari kita memberikan dukungan sesuai dengan hati nurani. Yang terakhir, Bapak mengatakan bahwa di tanggal 22 jam 24.00 maka hak politik saya telah selesai dan saya harus memilih netral. Tetapi ada satu catatan yang saya catat di sini. Bapak, Ibu, saudara-saudari keluarga besar yang hadir saat ini, seluruh titipan Bapak Ibu saya tidak menyimpan dalam saku, tetapi saya akan menitipkan kepada paket Ratu Angga. Beri tepuk tangan dulu. Ini luar biasa. Ini luar biasa buat Bapak Ricardo Solokondo. Walaupun Bapak nanti tidak lagi ikut dalam politik praktis karena jabatan sebagai ASN, tetapi menitipkan kepada paket Ratu Angga. Karena itu untuk bisa apa yang dititipkan ini bisa terjawab, mari kita bersatu menentukan sikap pada tanggal 27 November 2024 yang akan datang. Sepakat Bapak Ibu menyalangi? Ratu Angga? Menyalangi. Ratu Angga? Gas be. Menyalangi? Gas buyo. Menyalangi? Tepuk tangan buat kita semua, luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk pada acara selanjutnya, yaitu sambutan berikutnya. Kami mohon dengan segala hormat sesepuh kita, tokoh politik, Bapak David Ramone. Mari kita berikan tepuk tangan buat Bapak David Ramone. Mari, waktu saya persilakan kepada Bapak. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya menjelang Pak Ricardo habis sambutan. Saya lihat ke kanan, ada kedipan mata untuk saya, tapi itu dari Nuyo saya, Bapak Sam. Saya balas juga kedipan mata, maksudnya
Kamu ada Luyo, dia bilang, toh saya balas juga di depan mata, saya ada Luyo. Yang kedua, mengapa ada begitu? Memang gerakan paket Ratu Angga baru kali ini saya tampil di panggung ini. Selama ini masih ada urusan keluarga. Saya sudah beritahu juga Adi Tom, sudah beritahu juga Pak MDP, dan sudah beritahu sama Bapak Angga. Karena saya sudah tidak ada masalah, sudah selesai, sudah ke Beto pula ketemu Bapak Angga untuk kita siap bertarung. Siap bertarung? Siap. Saya lihat wajah-wajah kita semua ini wajah bertarung. Sudah berapa pilkada yang kita lewati dan selalu kita bertemu. Dan tadi pada pilkada kali ini sikap satria dan sikap keberanian tetap kita tanamkan. Bukan berarti kita menubur ke orang, tapi kita juga siap bertahan. Itu konsekuensi politik. Betul? Yang ketiga, karena saya masih lambat turun bersama paket Ratu Angga, ya ada juga paket lain yang plesetkan, ada di paket sana, paket sini. Tapi saya sebenarnya tidak kemana-mana, saya hanya ada di sini. Betul, saya hanya ada di sini, tidak kemana-mana. Artinya dengan kita bersatu, dengan jiwa besar kita semua, tak usah gentar kalau ada partner kita toh. Memang politik harus ada lawan, harus ada partner. Nah, cuma kata Pak Ricardus, yang penting berpolitik itu harus kita taati rambu-rambu. Artinya ada sopan santun politik, bukan arogansinya yang ditunjukkan. Nanti proses demokrasi itu tidak berjalan bagus. Artinya setiap paket itu dia harus menanamkan pada masing-masing kadernya. Kita kader Ratu Angga sudah kita tanamkan sikap sopan santun. Dalam berpolitik itu ada sopan santun. Namun memang kita tidak ingkari ada pihak-pihak tertentu juga menyalahgunakan politik itu sebagai gerakan yang radikal, dan ini tidak boleh terjadi. Tapi kita berada dalam posisi ini dan juga berada pada posisi bertahan. Bukan kita posisi menyerah. Tidak ada dalam politik itu menyerah. Karena setiap paket dia ingin menang. Betul? Karena itu yang ada di sini saya lihat ini jiwa pejuang semua dan jiwa tulus ikhlas. Berarti hatinya tidak kemana-mana lagi. Hanya di sini saja, betul? Berarti sama dengan saya. Nah, terus yang berikut, di awal pilkada, proses pilkada saya ikuti, tapi saya tidak berkomentar. Saya ikuti terus. Ada polemik juga, khusus paket Ratu Angga. Ada yang mengeluh sudah terpilih DPR, tapi kenapa maju lagi calon bupati? Ini saya klarifikasi. Sebenarnya ini kekeliruan kita. Karena tujuan berpolitik itu berkuasa. Semua partai politik. Dia kalau boleh RT RW kita kuasai, kepala dusun kita kuasai, kepala desa kita kuasai, camat kita kuasai, bupati dan wakil bupati kita kuasai selain DPR tadi. Begitu dan seterusnya ke atas. Jadi kalau Ibu Ratu dan Rangga Kaki ini dia maju pada calon pilkada, berarti dia memenuhi kualifikasi politik dan kualitas politik. Artinya dia naik kelas. Dia naik kelas. Ya. Kalian mengeluh dulu, you betul pendukungnya Ratu Angga. Sekarang harus buktikan dan harus menangkan Ratu Angga. Kalau bukan pecundang, toh?
benar kamu tulus ikhlas pendukung Ratu Angga, sekarang kamu sukseskan Ratu Angga. Kan dia naik kelas, dia calon bupati, calon gubernur, calon presiden itu karena dia naik kelas, dia memenuhi kualifikasi dan kualitas politik. Orang menjadi calon bupati itu tidak gampang, banyak kriteria, tidak hanya mau pasang-pasang badan lalu bisa calon bupati, calon wakil. Berikut mengapa kita sudah sepakat Ibu Ratu itu, kalau saya pinjam sedikit istilahnya Pak SBY, bilang begini, waktu dulu di kepemudaan, kader yang baik, dia act globally, think locally. Kalau bahasa Indonesianya, dia sudah punya wawasan nasional. Dan dari wawasan nasional itu dia aplikasikan kepada daerahnya. Itu kader terbaik. Berarti kalau mereka mau senang saja Ibu Ratu dan Angga, biar aja di Jakarta dan di Kupang. Apa juga yang kita dapat di sini. Tapi keprihatinan, kecintaan, ketulusan mengabdi kepada daerahnya harus melepaskan jabatan yang penuh dengan keglamoran di sana dan harus berada dengan kita. Yang lebih enak kan di Jakarta, yang lebih enak kan di Kupang. Dan kenapa kita tidak berterima kasih? Itulah renungan saya, pertimbangan saya. Seorang Ibu Ratu, dia sudah memiliki wawasan global, wawasan nasional, karena pernah menjadi anggota DPR RI. Di daerah itu, yang kita perhatikan itu postur APBD. Postur APBD itu kan satu, itu DAU, dana alokasi umum dari APBN konversi dengan PAD. Kalau PAD-nya rendah, ya sedikit juga itu APBN dari DAU. Yang kedua, itu dana DAK, dana alokasi khusus. Itu juga APBN, tapi butuh pemimpin yang punya jaringan di Jakarta untuk jemput itu program-program. Kalau dia tidak tahu jalan, bagaimana dia bisa mengenal orang-orang di sana? Saya yakin Ibu Ratu sudah sangat paham dia di Jakarta. Betul? Di Dirjen Okta dia sudah punya banyak teman. Di Menteri sudah punya banyak teman. Dan di partai-partai politik yang lain juga sudah punya pasar. Ini kita butuh orang seperti ini yang bisa mengail di Jakarta, bukan sekedar kita mau mendapatkan kekuasaan. Itu pertimbangan saya. Mengapa Ratu Angga ini kader DPR RI dengan DPR provinsi. Provinsi sudah pernah anggota DPR 5 tahun, punya teman-teman juga. Karena itu banyak juga kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang kita komunikasikan di provinsi. Betul tidak? Nah, itulah dasarnya. Sehingga yang datang pada hari ini dan di kesempatan-kesempatan lain, terus kita mengalir dan bersatu. Dan kita jangan terpancing. Istilahnya kalau di Kudi, ibarat hidup itu laki cuman kiri, jangan sampai diopak di tuan, tapi laki kiri. Benar? Jangan sampai jual itu dengan benar, ini penguatan toh, istilah penguatan ini. Jadi you harus membuat tarik, merekrut dengan wawasan yang diberikan mulai tadi. Itu artinya tameng untuk membela diri juga ketika ada pertanyaan seperti itu harus dijawab. Nah, apalagi ini banyak perempuan ya, nah, relawan perempuan ini banyak. Nah, jadi itu pesan saya. Yang ada jangan lagi kurang satu. Yang ada sekarang ini dia harus terus bertambah. Kalau ada 1, 2 berapa yang lewat, you jangan terpengaruh.
jalankan program kamu, jalan program kita. Nah, itulah yang saya sampaikan, sehingga nanti ke depan itu terus mulai besok kita bergerak bersama, bergerak, jangan terpengaruh. Kalau saya kan sudah ditadangi dari macam-macam orang, saya bilang apa? Ya, nanti kita lihat saja. Terus dia ditelepon, saya sudah di paket ini, nanti kakak di mana? Oh ya, kalau saya di Red Molo, kan PKB kan ada di sana tuh. Bagaimana lagi? Saya di PKB, jadi jabatan di sana sebagai ketua Dewan Suro. Jadi kalau tidak ada Pak Ketua sekarang, saya juga ketua Dewan Suro di sana, mewakili partai. Nah, partai itu kan ada perintah, ada loyalitas, ada tanggung jawab. Suka tidak suka, kalian harus jalankan. Begitu, itu kader yang bagus. Kalau kamu hebat, mau hebat, jangan menjadi kader partai. Maka ada kader-kader nanti yang balelo, ya itu urusannya partai. Partai kan ada aturan. Kalau saya melanggar, David Ramon yang melanggar akan dipanggil. Kalau